Baik, nama Yopitasari, NIM 19104168553, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen operasi 2, dosen pengampu Adi Mursalin STMM. Pada kesempatan ini saya akan membacakan ringkasan mengenai 3 video yang sudah Bapak Adi Mursalin STMM berikan. Langsung saja di video yang pertama, yaitu mengenai metode penugasan. Dalam menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus dicermati. Semua itu dapat diraih dengan menjalankan strategi atau teknik yang kiranya dapat meningkatkan keberhasilan atau usaha. Manajemen produksi sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama tentang tenaga kerja. Masalah ini disebut masalah penugasan, yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linier. Masalah penugasan merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan yang mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, dan atau memaksimalkan keuntungan, kepuasan, dan sebagainya, seperti kasus menentukan siapa mengerjakan apa, menetapkan fungsi sebuah mesin, menentukan salesman untuk suatu wilayah pemasaran, dan sebagainya. Yang kedua, metode Hungarian. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat adalah alokasi yang optimal dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal maka akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum. Syarat Hungarian yang pertama yaitu jumlah pekerja atau worker harus sama dengan jumlah pekerja job yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Langkah penyelesaiannya: yang pertama, memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas, di mana matriks ini dibentuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Yang kedua, yaitu kita memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai di baris minimal satu buah elemen di setiap baris matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom belum memiliki elemen 0, yaitu memilih nilai terkecil dari kolom lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris dan tiap kolom matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen negatif di nilai negatif. Yang keempat, membentuk penugasan optimum yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Yang kelima, kita melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis, kemudian ditambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis kembali ke langkah 5. Yang keenam, penugasan ditempatkan pada sel yang bernilai 0, di mana tiap angka 0 diganti dengan angka 1, tetapi tidak kolom dan tiap kolom dan baris hanya memiliki satu angka sebagai penugasan. Yang ketujuh, yaitu kita menghitung total nilai dari seluruh
atau dari solusi yang diperoleh didasarkan elemen dari matriks awal yang belum diredukasi nilainya sehingga diperoleh total nilai optimum. Masalah penugasan minimisasi. Soal minimisasi biaya. Tuan Krop mempunyai 4 proyek pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 tim. Penugasan setiap tim untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan dalam tim mempunyai tingkat keterampilan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para tim yang berlainan juga berbeda. Baik penyelesaiannya, yang pertama-tama kita menyusun tabel biaya dari permasalahan yang disajikan. Yang kedua, kita mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada garis yang sama. Yang ketiga, kita memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang keempat, kita menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, kita merevisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah kolom, ditentukan nilai terkecil yang tidak ditutupi atau tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Lalu, semua nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, ulangi langkah keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang ketujuh, tarik kesimpulan dan hitung total biayanya. Baik, soal maksimisasi penjualan. Tujuan ini yaitu Tuan Krop memiliki 5 orang sales promotor yang akan ditugaskan di 5 shopping mall. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar di 5 shopping mall, berikut ini hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi shopping mall. Penyelesaiannya, yang pertama, menyusun tabel penugasan dari permasalahan yang disajikan. Yang kedua, mencari nilai terbesar untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua angka yang ada pada baris yang sama. Yang ketiga, memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, merevisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah kolom, ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Lalu, semua nilai yang tertutup 2 garis ditambah dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, ulangi langkah keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang ketujuh, tarik kesimpulan dan hitung total penjualannya. Baik, di video yang kedua yaitu mengenai penugasan nilai dengan metode Hungarian. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contoh, masalah tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi
berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Kasus penugasan minimasi atau metode Hungarian. Pada suatu alokasi konstruksi terdapat 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasi tiap mesin ke setiap pekerjaan ditunjukkan pada tabel di bawah. Penugasan optimal untuk mesin terdapat pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Penyelesaian kasus yang pertama, tentukan nilai minimum tiap baris, selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimum. Yang kedua, memeriksa apakah tiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, menentukan nilai optimal dengan cara menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Jika jumlah garis sama dengan M, maka solusi optimal sudah tercapai. Jika belum, lanjut pada step berikutnya. Yang keempat, temukan nilai minimum pada garis atau kolom yang terbuka. Selisihkan tiap elemen dengan nilai minimum tersebut, lalu tambahkan dengan minimum dengan elemen perpotongan 2 garis. Baik, video yang ketiga yaitu mengenai masalah penugasan. Assignment problem. Masalah penugasan. Persoalan penugasan merupakan kasus khusus dari persoalan transportasi. Yang kedua bisa disebut model penugasan pertama kali dikembangkan oleh D. Koning, ahli matematika dari Hungaria, sehingga metode penugasan sering disebut Hungarian. Yang keempat, untuk dapat menerapkan metode Hungarian, jumlah sumber yang ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Terus yang setiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas. Jadi masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang mempunyai N tugas. Ada N faktorial, penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena perpasangan satu-satu. Masalah ini dapat diselesaikan atau dijelaskan dengan mudah dengan matriks segi 4 di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Contoh. Baik, contohnya yaitu suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biasanya atau biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, serta latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Karena metode Hungarian masyarakat berpasangan satu-satu, maka ada 4 sama dengan 24 kemungkinan penugasan. Langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yaitu pertama-tama kita merubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost, yaitu dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dari matriks biaya mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen dalam kurung bilangan dalam setiap baris. Yang kedua, reduced cost matrix di atas lalu dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Hal ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada reduced cost matrix. Untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom tersebut pada contoh hanya dilakukan pada kolom 3 karena semua lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Bila langkah-langkah pertama telah menghasilkan paling sedikit 1 nilai 0 pada setiap kolom, langkah kedua ini dapat dihilangkan. Mencari
schedule penugasan dengan suatu total opportunity cost 0. Untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan 4 independen. Dalam matriks ini berarti setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan dengan op cost 0, atau setiap pekerjaan harus diselesaikan hanya oleh satu karyawan. Baik, sekian penjelasan atau ringkasan dari saya mengenai metode penugasan Hungarian. Sekian dan terima kasih.